Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung dirikan gerai vaksinasi di lokasi Muktamar NU. Pemerintah Kota Bandar Lampung mencoba menekan penyebaran COVID-19 saat berlangsungnya Muktamar ke-34 NU. Untuk itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana siagakan tenaga kesehatan dan mendirikan gerai vaksinasi di lokasi Muktamar ke-34 yang ada di Bandar Lampung. Petugas nakes itu nantinya akan ditempatkan di UIN Raden Intan Lampung, Universitas Malahayati, dan Universitas Lampung yang jadi lokasi kegiatan muktamar. Tak hanya itu, Eva Duyana juga menyiagakan petugas pemadam kebakaran. Selain itu, pihaknya juga akan menyiagakan dan menyiapkan 13 pemadam kebakaran. Itu guna mengantisipasi kejadian-kejadian non-teknis. Eva mengaku Pemkot Bandar Lampung siap berkontribusi untuk mensukseskan kegiatan muktamar. Sementara itu, panitia muktamar menyiapkan skema mitigasi dan penanganan kesehatan COVID-19 sepanjang kegiatan. Koordinator Seksi Kesehatan Dr. Ahmad Faris Malfi Zamzam Zain menjelaskan, langkah awal untuk mencegah penularan COVID-19 di arena muktamar adalah dengan menggelar pendaftaran peserta secara daring. Pihaknya menggunakan fasilitas teknologi ini menjadi langkah untuk menghindari kerumunan. Dia menjelaskan dalam formulir daring, calon peserta akan mengisi data pribadi, riwayat penyakit, obat yang digunakan, vaksinasi, hingga soal data jaminan kesehatan masing-masing. Sebelum memasuki arena, peserta hanya akan mengambil kartu tanda peserta di tempat registrasi yang sudah ditentukan. Dalam tempat tersebut, Dr. Faris juga memastikan akan menggunakan sistem satu jalur masuk dan satu jalur keluar. Calon peserta juga diwajibkan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni sudah vaksin dan sudah dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau tes usap PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Oleh karena itu, Dr. Faris mengingatkan peserta agar menyiapkan diri untuk sudah melakukan vaksinasi dan tes usap antigen ataupun tes usap PCR sebelum perjalanan menuju muktamar. Lebih lanjut, Wakil Ketua Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu juga menegaskan bahwa tempat-tempat yang digunakan untuk agenda muktamar ini sudah memenuhi standar kesehatan. Berita selanjutnya, aksi pencurian motor karyawan di Bandar Lampung terekam CCTV. Aksi pencurian sepeda motor atau curanmor kembali terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Kali ini aksi pencurian terjadi di Jalan Pulau Legundi, Sukarame, Bandar Lampung. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor. Pelaku membawa kabur motor milik seorang karyawan toko bernama Maulidia Agatha berusia 20 tahun, warga Tanjung Karang Pusat. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 17 Desember 2021 sekitar pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Maulidia mengatakan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BE2963AFM. Motor warna putih tersebut raib saat korban sedang berada di dalam toko. Menurut korban, aksi pelaku terbilang cukup cepat. Pasalnya, korban baru saja meninggalkan motor di parkiran sebelum masuk toko. Berselang 15 menit setelah berada di dalam toko, korban yang hendak keluar melihat motor sudah tak ada lagi di parkiran. Di dalam toko itu ia sedang mempersiapkan untuk membuka stand jual minuman di depan toko. Sekitar 15 menit begitu ia keluar, motor sudah tidak ada. Apesnya lagi, di dalam jok motor tersebut tersimpan dompet milik korban. Menurut Maulidia, dompet tersebut berisi uang, SIM milik orang tuanya, kartu ATM. Di bawah jok juga ada dompet termasuk dengan STNK motor.
Dikatakannya aksi pencurian sepeda motor tersebut sempat terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Dari rekaman CCTV, terlihat satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor membawa kabur motornya. Sementara rekan pelaku tidak terlihat lantaran terhalang satu unit mobil yang parkir di belakang motor korban. Kalau melihat dari CCTV-nya, ia sempat mundur ke arah jalan dan tidak lama itu balik lagi. Pada saat kejadian, tukang parkir yang biasa berjaga sedang sholat Jumat di masjid. Pasca kejadian tersebut, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana menyatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan. Menurutnya, jajaran kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sedang dilakukan penyelidikan, untuk saat ini sedang mengidentifikasi para pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Devi menambahkan, dari keterangan korban, motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci pengaman ganda. Oleh karena itu, Devi mengimbau masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda 2 untuk menggunakan kunci pengaman ganda. Berita selanjutnya, penemuan jasad remaja putri di Lampung Selatan. Kapolsek Katibung AKP Defrison menyebut ditemukan 2 bulah pisau dan 2 unit HP di dekat jasad remaja putri yang ditemukan meninggal dunia di Dusun Kupang Curup, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Mayat gadis remaja berusia sekitar 17 tahun itu pertama ditemukan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 18 Desember 2021. Di lokasi penemuan mayat, korban ditemukan 2 bilah pisau dan 2 unit HP. Dikatakannya pihaknya masih menyelidiki dugaan pisau yang ditemukan di lokasi dan masih menyelidiki kepemilikan 2 unit ponsel yang ditemukan di lokasi. Apakah milik korban atau orang lain? Defrison menambahkan saat ditemukan jasad korban masih menggunakan seragam sekolah pramuka. Korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di dalam kamar rumahnya. Diduga korban pembunuhan. Identitas korban bernama atau berinisial NL, berusia 17 tahun, warga Dusun Kupang Curup, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Dusun Kupang Curup, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, digemparkan dengan penemuan jasad seorang gadis remaja pada Sabtu 18 Desember 2021. Saat ditemukan, wanita muda berusia belasan tahun itu sudah meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan di dalam kamarnya. Diduga remaja putri berinisial NL tersebut menjadi korban tindak asusila lalu dibunuh. Informasi yang didapatkan Tribun Lampung, korban merupakan seorang siswa SMK di Kecamatan Waisula. Kapolsek Katibung AKBP Defrison membenarkan informasi mengenai penemuan jasad di Desa Tanjung Ratu tersebut. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi terkait kronologi penemuan mayat wanita muda berusia 17 tahun tersebut. Untuk memastikan penyebab kematian korban, tim Inafis Polres Lampung Selatan diturunkan untuk mengidentifikasi jenazah korban dan memastikan penyebab kematian korban. Korban telah dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda untuk diotopsi. Lalu ditemukan luka bekas senjata tajam pada tubuh korban. Menurut Defrison, luka bekas senjata tajam ditemukan pada bagian perut sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Berita selanjutnya, libur siswa SMA di Lampung sesuai kalender pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung akan meliburkan siswa jenjang SMA sesuai dengan kalender pendidikan. Libur untuk siswa SMA ini mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Kadisdikbud Lampung Sulpakar kepada Tribun Lampung pada Sabtu 18 Desember 2021. Dikatakannya pemerintah pusat memang sebelumnya menginstruksikan pada Natal dan Tahun Baru sekolah tidak libur dan pembagian raport pada Januari 2022.
namun keputusan tersebut dicabut. Untuk itu, libur sekolah pada semester ganjil tetap sesuai dengan kalender pendidikan dan pembagian raport juga di sekolah sudah dilakukan pada Rabu 17 Desember 2021 kemarin. Menurut Sulpakar, kembali kalender pendidikan melihat kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya Lampung saat ini sudah cukup baik. Karena itu, dimungkinkan untuk libur sekolah tetap sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan Kemendikbudristekdikti. Dirinya mengingatkan kepada para siswa yang akan menjalani libur tetap mematuhi protokol kesehatan, serta tidak melakukan bepergian keluar daerah sebab meskipun COVID-19 sudah melandai, namun COVID-19 masih ada. Terlebih saat ini varian Omikron COVID-19 telah ditemukan di Indonesia. Ketua MKKS SMA Selampung yang juga Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Hendra Putra mengatakan, sesuai dengan surat edaran Mendikbudristekdikti Anwar Nadiem Makarim, bahwa libur sekolah sesuai dengan kalender akademik, yakni dimulai hari Senin 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Sedangkan pembagian rapor telah dilakukan pada Jumat 17 Desember 2021. Berita selanjutnya, PT Hutama Karya lakukan persiapan antisipasi lonjakan kendaraan saat Nataru. PT Hutama Karya yang merupakan badan usaha jalan tol, pengelola jalan tol Trans Sumatera, ruas Bakauheni, Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung melakukan langkah persiapan mengantisipasi lonjakan arus kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru. Persiapan tersebut mencakup peningkatan pelayanan, pemeliharaan serta pengetatan protokol kesehatan di jalan tol. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi 3 Hutama Karya Kuncoro dalam rilis yang diterima Tribun Lampung pada Sabtu 18 Desember 2021. Di pelayanan pihaknya akan melakukan penambahan kapasitas gardu di gerbang tol Bakauheni Selatan, ruas Bakauheni Terbanggi Besar yang menjadi pintu awal masuk JTTS menjadi 3 entrance. Lalu penambahan 4 exit serta penambahan gardu di GT Itera. Kemudian untuk ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang, Kayu Agung menjadi 3 entrance dan 3 exit. Pihaknya juga melengkapi setiap gardu dengan bantuan mobile reader untuk mengantisipasi terjadinya antrian di gerbang tol. Sementara itu, untuk mengantisipasi kemacetan di penyeberangan Bakauheni, Hutama Karya bekerja sama dengan ASDP untuk menyediakan kantong-kantong parkir agar tidak terjadi antrian, mengingat saat ini tiket kapal sudah melalui online. Semua ini demi kenyamanan pengguna jalan tol dan pihaknya tetap mengoperasikan seluruh rest area yang dikelola. Di antaranya yakni 9 rest area di ruas Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, lalu 8 rest area di ruas Bakauheni, Terbanggi Besar, serta 4 rest area temporary di ruas Pekanbaru Dumai yang kualitasnya sudah cukup lengkap seperti SPBU, tenda UMKM, minimarket, musola, dan lainnya. Pihaknya pun menyiapkan pos kesehatan gratis di mana pengguna jalan dapat mengecek kondisi fisiknya secara gratis dan memastikan bahwa petugas tol telah divaksin dan terkonfirmasi negatif COVID-19. Berita selanjutnya, cegah banjir, Pemkab Tanggamus minta Pemprov Lampung normalisasi sungai. Pemkab Tanggamus akan berkoordinasi dengan Pemprov Lampung untuk menangani beberapa sungai di Kecamatan Kelumbayan sebagai tindak lanjut penanganan banjir. Dewi melihat sungai yang sempat meluap sehingga menyebabkan banjir di Pekon Napal, Pekon Unggak, dan Penyandingan. Supaya kejadian banjir tidak terulang, Pemkab Tanggamus akan berkoordinasi dengan Pemprov Lampung agar sungai-sungai yang ada di Kecamatan Kelumbayan dinormalisasi. Selanjutnya, Dewi beserta rombongan juga meninjau Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat yang diterjang longsor, serta meninjau dapur umum di kantor Kecamatan Kelumbayan dan lahan pertanian yang terdampak oleh bencana banjir. Dalam kunjungan tersebut diberikan pula bantuan bahan pokok kepada warga dan juga bantuan langsung ke dapur umum. Menurut Dewi,
Langkah cepat sudah dilakukan Pemkab Tanggamus dalam menangani musibah banjir dan tanah longsor di kedua kecamatan tersebut. Ia juga mengimbau kepada masyarakat, terutama yang bermukim di bantaran sungai, untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Bantaran sungai itu sebetulnya bukan untuk pemukiman. Maka dari itu silakan berpindah ke tempat yang lebih aman dan selalu waspada sebab saat ini musim penghujan. Sebelumnya bencana alam telah melanda Kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat. Penyebabnya hujan deras yang berlangsung sejak Rabu 15 Desember 2021 tengah malam yang langsung menimbulkan bencana. Di Kecamatan Kelumbayan terjadi banjir dan di Kecamatan Kelumbayan Barat dilanda longsor. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.